Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Learning Journal News kembali hadir di hadapan pemirsa dengan beragam informasi menarik seputar dunia perkuliahan, mata kuliah penelitian kualitatif serta sekitarnya. Bersama saya Melisa, inilah informasi hari ini. Pemirsa, tepat pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 telah berlangsung kegiatan belajar mengajar mata kuliah penelitian kualitatif yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Kegiatan ini berlangsung selama 150 menit dimulai dari pukul 10 hingga pukul 12.30. Kegiatan ini dilakukan di Gedung Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, lantai 3 ruang 1 bersama kelas KPI 6B. Pada pertemuan ketiga kegiatan belajar mengajar mata kuliah penelitian kualitatif ini dijelaskan oleh kelompok pertama yang berjumlah 8 orang. Di antaranya ada Fadil Muhammad, M. Fajri Maulana, Laila, Tegar, Fadil, Najla, Pira, dan Zainab yang menjelaskan seputar konsep dasar metodologi penelitian ilmu komunikasi dan 7 tradisi penelitian ilmu komunikasi. Fadil Muhammad sebagai presenter pertama menjelaskan terkait pengertian metodologi penelitian. Ia mengungkapkan bahwa metodologi penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal dengan dibantu perspektif peneliti terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan menurut pendapat dari Prof. Dr. Suryana. Metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Kemudian menurut Sugiono menyatakan metode penelitian merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat. Selanjutnya pengertian metodologi penelitian menurut para ahli yang dijelaskan oleh Laila Fatul Muzahidah sebagai presentator kedua. Pertama, menurut Bagja, metode ilmiah merupakan cara mendapatkan dan menyusun pengetahuan. Kedua, menurut Andi, metode penelitian adalah suatu upaya untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Yang ketiga, ada menurut Gulo, metode pengetahuan terdiri dari teori dalam bidang tertentu, sehingga itu kita dapat mengetahui kenyataan empiris yang terjadi. Yang keempat ada menurut Ali, metode penelitian merupakan suatu penyelidikan terstruktur dan kritis dalam mengungkapkan suatu fakta. Kelima menurut Panjaitan dan Ahmad, metode penelitian merupakan suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan cara-cara ilmiah. Metode penelitian menurut buku Ajar Metode Penelitian Komunikasi, pesan yang dikomunikasikan di masa lampau, karya Yuliana Rahmawati yang dijelaskan oleh Zainab sebagai presentator ketiga. Message or Artifact or Oriented Research merupakan penelitian arsip dokumentasi yang bertujuan untuk menemukan, mencermati, dan menafsirkan pesan-pesan masa lampau. Kedua, secara kualitatif penelitian ini sering dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi atau studi perpustakaan, sejarah dan kebijakan, atau menjelaskan bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Ketiga, secara kualitatif, penemuan arsip bisa dilakukan dengan metode analisis data sekunder, menafsirkan data yang sudah ada dengan perspektif yang berbeda dan meta-analisis. Keempat, people behavior oriented research. Fokus penelitian ini orang dan perilaku atau tindakan atau reaksi orang-orang yang lazim digunakan adalah survei, pengamatan, dan percobaan. Selanjutnya ada 7 tradisi pemikiran yang dijelaskan oleh M. Fajri sebagai presentator keempat. 7 tradisi ini terdiri dari tradisi sibernetika, tradisi sosiopsikologis, tradisi semiotik, tradisi sosiokultural, tradisi fenomenologi, tradisi kritis, dan tradisi retorika. Aisyah Nazla sebagai presenter kelima menjelaskan tentang penelitian kualitatif, bahwa penelitian kualitatif menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan suatu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan dan menjabarkan
makna dari setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Dalam penelitian kualitatif, penelitian adalah instrumen kunci untuk memaknai dan menginterpretasikan setiap fenomena, gejala, dan situasi sosial tertentu. Karena itu, penelitian perlu menguasai teori untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi antara konsep teoritis dengan fakta yang terjadi. Karakteristik dari penelitian kualitatif ini yang pertama ada natural setting, kedua penelitian adalah key instrument, ketiga teknik pengumpulan data, keempat induktif data analisis, kelima the meaning of the participant, keenam design that develops, 7 theoretical perspektif, 8 interpretatif, dan 9 holistik. Selanjutnya dijelaskan oleh Tegar teknik pengumpulan data penelitian kualitatif. Yang pertama ada observasi, yang kedua wawancara, studi dokumentasi. Kelebihan dari penelitian kualitatif adalah lebih detail dan mendalam, menggambarkan realitas, lebih fleksibel sesuai keadaan di lapangan, interaksi dilakukan dengan bahasa yang digunakan partisipan sehari-hari. Kekurangan dari penelitian kualitatif ini, penelitian tercermin pada terlalu menekankan pada subjektif, yang mengurangi objektivitas, desain penelitian terbatas pada lokasi tertentu, analisis beraneka ragam, tidak begitu mampu untuk menggeneralisasikan hasil penelitian. Selanjutnya dijelaskan oleh Vira Nur Oktavirani, penelitian kuantitatif menurut Creswell. Penelitian kuantitatif menjadi upaya dalam menyelidiki masalah, di mana masalah tersebutlah yang mendasari penelitian mengambil data, menentukan variabel, dan yang kemudian diukur dengan angka agar bisa dilakukan analisis sesuai dengan prosedur statistik yang berlaku. Adapun tujuan dari melakukan jenis penelitian ini adalah tidak lain membantu dalam mengambil kesimpulan atau membantu dalam mengeneralisasi prediktif teori yang tepat. Teknik pengumpulan data kuantitatif ada yang pertama angket, kemudian ujian atau tes, dokumentasi, dan wawancara. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan penelitian kuantitatif. Kelebihan dari penelitian kuantitatif dapat digunakan untuk menduga lebih akurat, variabel lebih jelas, dan menyederhanakan permasalahan yang kompleks. Metode ini lebih spesifik berupa angka, waktu lebih singkat, hipotesis, analisis, statistik, lebih ke produk dan deduktif. Kekurangan metode ini kadang tidak sesuai fakta karena asumsi analisis data hanya untuk populasi dan sampel yang sama, dan tidak dapat digunakan untuk analisis data yang sampel lebih sedikit. Selanjutnya penelitian kombinasi atau mixed method yang dijelaskan oleh Zainab merupakan metode penelitian yang digunakan dengan menggabungkan baik metode kuantitatif maupun metode kualitatif. Selain menjawab persoalan-persoalan penelitian yang telah dibuktikan, metode penelitian kombinasi ini memberikan jawaban yang lebih jauh komprehensif daripada hanya menggunakan metode penelitian kuantitatif saja atau metode kualitatif saja. Selanjutnya, karakteristik dari penelitian kombinasi ini yang pertama memiliki beberapa tipe desain dengan mempertimbangkan tujuan penelitian, sumber data, prioritas, dan waktu penelitian. Kedua, melibatkan penggabungan dengan menghubungkan data yang satu dengan yang lainnya, membangun data yang baru, dan menempatkan data yang baru. Kemudian yang ketiga, menggunakan dua sumber data yang berasal dari metode kualitatif dan juga kuantitatif, dan kemudian menggabungkan keduanya. Keempat, mendapatkan informasi pelengkap yang lebih spesifik dan terperinci, kemudian memberikan perspektif alternatif dalam penelitian yang dilakukan. Kelebihan dan kekurangan penelitian kombinasi ini, kelebihannya, penelitian ini adalah menyediakan berbagai alternatif jawaban pertanyaan penelitian, kesimpulan lebih akurat karena dari berbagai metode, dan data lebih komprehensif karena dari kuantitatif dan kualitatif. Kekurangan dari penelitian campuran ini adalah membutuhkan waktu dan biaya, perlu kehati-hatian dan perlu ketajaman analisis penelitian untuk memadukan dua pendekatan sekaligus. Baik pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Melisa beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.